أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Anak adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga, mendidik, merawat anak kita. Bagaimana cara kita mendidik? Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan tauhid. Agar mereka hanya bergantung kepada Allah. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Ingatlah wasiat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah bersabda, perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Yang ketiga, tanamkan kepada anak-anak kita tentang akhlak dan adab. Baik akhlak kepada orang tua, baik akhlak makan, minum, tidur, dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah mengajari kepada bocah kecil. Wahai bocah kecil, apabila kamu makan, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Yang terakhir, perhatikan siapa teman anak-anak kita. Karena pengaruh teman sangatlah besar. Rasulullah bersabda, seorang itu berdasarkan agama temannya. Agar anak itu senantiasa meminta selalu kepada Allah, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan jamaah sekalian, kita ketika mengajarkan anak kita dari hatinya, itu berbeda dengan kita perintahkan anak-anak sholat. Sholat kamu, ngikut sholat. Kalau ada abinya nggak ada, dia main. Anak yang kita biasakan sholat, Masya Allah sholat. Tapi ketika yang nyuruh nggak ada, dia nggak sholat lagi. Kita harus jelaskan kepada mereka bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk ibadah. Allah nggak butuh sama ibadah kita, nak. Kita yang butuh beribadah sama Allah. Allah berikan berbagai macam kebaikan untuk kita. Salat itu, nak, kamu kalau sayang sama Allah, pengen ngomong sama Allah, berkomunikasi sama Allah, ngomong di waktu salat. Salat, ajarkan, ini adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika sujud. Ini adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Perbanyak doa di dalamnya. Ajarkan anak itu sebelum sholat, mereka itu sudah belajar berdoa. Dan insya Allah ya jamaah sekalian, anak yang seperti ini ketika azan berkumandang, ada abinya, nggak ada abinya, dia sholat. Ini yang paling benar seperti ini. Motivasi dia. Teman-teman, kita dilarang untuk masuk ke wilayah orang lain. Mencari tahu tetangga masak apa hari ini, dia pakai baju apa, kenapa dia beli mobil merek itu, kenapa bapak ini kalau ke masjid selalu pakai sarung yang sama, kenapa kopiahnya sama, kenapa ibu itu pakai jilbab itu terus. Urusannya sama kita apa? Karena memang larangan pertama dalam hadis adalah tidak boleh masuk ke wilayah kehormatan orang lain. Mungkin dia tidak punya baju lain, mungkin memang dia miskin. Termasuk dalam masalah ini tidak kalah penting dan sudah sering kita ingatkan, kalau ingin bertanya sesuatu pada orang, maka pertanyaan itu tanyakan dulu pada diri kita. Ini perlu nggak saya tanyakan? Kita tanya dulu diri sendiri. Kalau kita memang merasa perlu, misalnya orang ini pakai baju, kita lihat bagus. Memang kita perlu untuk menanyakan di mana dia beli, supaya kita beli juga. Itu tidak masalah. Perlu, gitu kan? Mohon maaf, saya lihat bajunya bagus, Pak, atau Ibu. Bisa saya tahu beli di mana nggak? Mungkin saya bisa beli gitu. Contoh. Tapi kalau hanya sekedar mau tahu, kenapa si fulan pakai kuning, kenapa pakai biru, kenapa pakai hijau? Untuk apa gitu? Manfaatnya apa buat dia? Ada orang subhanallah masuk dalam sebuah komplek, semua yang di komplek lengkap data sama dia, padahal dia bukan RT.